Rekan guru peserta Diklat Teknis POA, kita sedang berada pada modul 2, Analisa Perkembangan Otak Anak melalui DDTK. Di topik sebelumnya, kita telah mempelajari keterkaitan perkembangan anak dengan perkembangan otaknya. Pada topik ini, kita akan membahas perihal deteksi dini tumbuh kembang dalam analisa perkembangan otak anak. Untuk mengenali perkembangan otak anak, kita perlu melakukan analisa kematangan kerja otaknya. Bagaimana caranya? Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk memahami kematangan kerja otak. Sistem penelusuran, pencatatan jalan mundur histori atau riwayat, itulah DDTK. Yang kedua, sistem observasi, pengamatan yang dilakukan saat kita memberikan umpan balik. Pada topik ini kita akan mempelajari 2 bagian. Bagian pertama kita akan mempelajari DDTK versi POA. Bagian kedua kita akan mempelajari cara mengisi DDTK versi POA. Kita mulai dengan bagian pertama, apa dan bagaimana DDTK versi POA. Panduan SDIDTK, Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan adalah acuan yang digunakan untuk melakukan penelusuran perkembangan anak yang disesuaikan berdasarkan versi POA. DDTK dilakukan sebagai alat deteksi dini tumbuh kembang anak pada poin pertumbuhan dan perkembangan. Deteksi pertumbuhan untuk memeriksa status gizi apakah normal, kurang, atau buruk, makrosefali atau mikrosefali. Deteksi perkembangan untuk memeriksa apakah terdapat kelambatan perkembangan. Apakah ada gangguan daya lihat dan daya dengar, atau gangguan mental emosional, autism, hiperaktif, dan gangguan pemusatan perhatian. Untuk mendeteksi perkembangan otak anak, poin yang ada di daftar checklist DDTK diurutkan sesuai urutan kemunculannya pada proses perkembangan otak anak. Kuesioner DDTK Analisa Perkembangan Otak Anak dikembangkan dari formulir DDTK Kemenkes yang diurutkan dan diberi imbuhan untuk menemukan urutan atau hierarki pematangan kerja otak. Mari kita lanjutkan ke bagian kedua, mempelajari cara mengisi DDTK versi POA. Cara mengisi kuesioner DDTK dapat dilakukan luring maupun daring. Penilaian dikerjakan dengan menggunakan skala Likert dan kita akan ambil satu contoh, misalnya kemampuan merangkak yang umumnya muncul di usia 6-9 bulan. Pilih angka 0 sampai 3 jika ingatan keluarga terhadap kondisi yang ditanyakan dalam kuesioner tidak dialami anak. Jadi, pada contoh merangkak, jika anak tidak merangkak di usia 6 sampai 9 bulan, kita dapat pilih angka 0 sampai 3. Pilih dengan angka 4 sampai 6 jika ingatan terhadap kondisi yang ditanyakan dalam kuesioner tidak muncul terlalu kuat atau ragu-ragu. Maka dalam kondisi anak merangkak, jika tidak muncul terlalu kuat atau ragu-ragu di usia 6-9 bulan, kita dapat tuliskan angka 4-6. Pilih angka 7-9 jika ingatan terhadap kondisi yang ditanyakan dalam kuesioner dialami anak sesuai perkembangannya. Maka jika anak merangkak di usia 6-9 bulan, kita dapat pilih angka 7-9. Apakah cukup jelas? Mari nanti kita coba lakukan. Dengan mengenali perkembangan otak anak, kita dapat lebih mengenali, memahami, dan mengupayakan stimulasi yang dibutuhkan agar otak anak dapat berfungsi lebih optimal. Kenali anak, kenali perkembangan otaknya.